Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pembahasan KSM 2018 dan kali ini kita membahas nomor 9 ya. Soalnya adalah, manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menjelaskan apa yang terjadi pada suatu ekosistem seandainya predator utama. Ingat-ingat ini kata kuncinya. Predator utama pada ekosistem tersebut dihilangkan. Apakah A, komunitas yang tersisa akan segera menyesuaikan diri dan menjadi stabil? Hilang predator utama, kemudian mereka akan menyesuaikan diri dan menjadi stabil? Ataukah yang B, keanekaragaman ekosistem tersebut menurun karena terjadinya peningkatan dalam kompetisi? Ya, terjadi peningkatan dalam kompetisi. Ataukah yang C, keanekaragaman ekosistem tersebut menurun karena parasit menjadi masalah utama? Ataukah yang D, keanekaragaman ekosistem tersebut menurun karena banyak herbivore baru yang masuk ke dalam komunitas? Oke, anak-anak, kita akan bahas beberapa istilah terlebih dahulu di sini. Ada istilah-istilah seperti komunitas, ekosistem, ya. Apakah kamu pernah belajar ketika di SMP, di kelas 10 sekarang sudah belajar juga harusnya ya, tentang lingkungan atau ekologi atau ekosistem. Jadi suatu ekosistem itu tersusun dari beberapa hal. Kamu bisa ingat caranya dengan beda. Biologi emang dahsyat adalah infokomik. Infokomik. Info 2 ya. In 1, po 2, kom 3, mik-nya 4. Jadi in adalah dari kata individu. Individu. Misalkan satu tanaman RB ini, maka dia adalah satu individu. Ketika ada 2 tanaman RB, 3 tanaman RB, lebih dari 2, maka akan membentuk yang namanya po. Po itu adalah populitas. Populasi. Jadi, individu-individu yang sama jenisnya berkumpul akan membentuk yang namanya populasi. Nah, ada populasi RB, ada populasi kupu-kupu, ada populasi burung, ada populasi tupai, ada populasi semut, ada populasi rayap, ada populasi serigala, ada populasi rusa, ada populasi burung hantu, akan membentuk yang namanya kom. Kom itu komunitas. Jadi kumpulan-kumpulan populasi itu akan membentuk komunitas. Jadi komunitas ini disebut juga dengan nama faktor biotik atau faktor yang berisikan makhluk hidup. Nah, apabila komunitas tadi berkumpul dalam suatu tempat, dalam suatu dataran berisi tanah, ya, kemudian di sana ada air, ada batu, ada pasir, ada sinar matahari, ada udara, ada kelembapan, ada pH, itu disebut dengan lingkungan. Atau disebut juga dengan faktor abiotik, faktor yang tidak hidup. Nah, interaksi antara komunitas dengan lingkungan akan membentuk yang namanya ekosistem. Yang ek-nya tadi, komik, ek-nya itu adalah ekosistem. Nah, jadi ekosistem terbentuk dari kumpulan makhluk hidup yang disebut dengan komunitas yang berinteraksi dengan lingkungannya. Oke, itu ya. Selanjutnya, di soal dikatakan apa yang terjadi jikalau kemudian predator utamanya itu punah. Nah, di sini predator utamanya adalah serigala. Apa yang terjadi dengan serigala? Yang tadinya serigala itu memangsa burung, dia memangsa rusa. Apa yang terjadi kalau kemudian si pemangsa ini
kehilangan hilang dari lingkungan ini, dari ekosistem ini. Segalanya tidak ada. Apa yang terjadi dengan rusaknya, itu ya. Maka kemungkinannya adalah ada dua, anak-anak. Bisa saja si rusa ini dia akan bertambah banyak dengan sangat luar biasa jumlahnya karena tidak ada yang memangsa mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja ada herbivore lain, pemakan tumbuhan lain yang dari ekosistem sebelahnya itu kan masuk ke dalam ekosistem tersebut. Mungkin akan datang kambing. Di sini kan belum ada kambing ya. Kemudian mungkin ada kelinci dari ekosistem sebelah, walaupun di sini sudah ada kelinci. Dia datang karena tahu, oh di sini ada hyena nih, di sini ada singa nih, di sini ada predator utama yang lain yang kemudian berbahaya bagi mereka. Di sebelah nggak ada serigala udah punah. Ke sebelah aja yuk. Mereka berbondong-bondong menuju ke ekosistem yang kemudian predator utamanya sudah tidak ada. Maka ketika ini terjadi, banyak herbivore yang datang, maka inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya penurunan keanekaragaman tumbuhan. Karena mereka dimakan oleh sedemikian banyak herbivora. Gitu. Jadi yang menurun adalah yang dimakan oleh herbivora. Atau kemungkinan yang ketiga adalah datang predator baru. Misalkan ada predator dari ekosistem lain, oh serigala udah punah ditembak oleh manusia, yuk kita ke ekosistem itu. Misalkan itu kemungkinan yang selanjutnya. Baik anak-anak, kita kembali ke soal. Manakah yang paling mungkin? Apakah A, komunitas tersisa akan segera menyesuaikan diri dan menjadi stabil? Tidak lah ya. Karena kestabilan itu harus ada penyeimbangnya. Ketika berlebihan herbivore, maka herbivore itu harus dimakan oleh karnivore. Itu akan menjadi stabil dan seimbang. Jadi A, salah. Keanekaragaman ekosistem tersebut menurun. Sampai sini betul ya. Karena terjadi peningkatan dalam kompetisi. Kompetisinya kompetisi yang mana? Ini tidak terlalu jelas. Karena kan tadi konsumen itu kan ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3. Gitu. Kompetisinya yang sebelah mana? Ini tidak dijelaskan detail. Dan tidak langsung mengenai pada bagian predator utamanya. Ataukah C, keanekaragaman ekosistem tersebut menurun karena parasit. Ini sampai sini betul, kemudian parasit. Kita nggak bicara parasit lagi. Parasit itu bisa aja kutu pada hewan, kemudian bisa saja dia jamur, atau bisa saja dia adalah benalu pada tumbuhan. Maka kita tidak bicara. Maka C juga tidak tepat. Ataukah D, keanekaragaman ekosistem tersebut menurun? Yes, sampai sini karena banyak herbivore baru. Nah, ini yang kemungkinan yang Bapak bilang tadi ya. Kambing datang, kemudian kelinci dari ekosistem sebelah datang karena mereka tahu tidak ada predator utama, mereka berbondong-bondong dan otomatis menyebabkan menurunnya keanekaragaman produsen yang ada di situ. Yes, maka jawabannya betul. Jawabannya adalah D. Baik, demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.